Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih diberi nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan sore ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul 4 Tingkatan Manusia. Pada suatu hari, ada seseorang bertanya kepada Ustaz, "Maaf Ustaz, jika ada seseorang yang mempunyai kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang harus saya lakukan?" Maka si Ustaz menjawab, renungi hadis Rasulullah SAW. Pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta luar biasa, cerdas, gagah, pintar, kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah, ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. 2. Kemudian datang golongan kedua yang Allah berikan kepadanya ilmu tanpa harta, paham ilmu agama tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan, apa yang dilakukan? Dia berkata, "Ya Allah, Engkau memberikan kepadaku seperti yang Kau berikan kepada dia. Aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih." Kata Nabi SAW, "Fahuma fi ajri sawa." Dua-duanya akan sama pahalanya, karena memang yang kedua ini tidak punya harta. Maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Golongan pertama tidak dizolimi karena menjalankan keduanya, tapi golongan kedua diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tekadnya yang baik. 3. Golongan yang ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, kaya raya, hanya tidak tahu yang mana halal, yang mana haram. Tidak pernah tahu urusan akhirat, surga dan neraka. Tidak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau banyak dosa. Dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. 4. Kemudian datang golongan keempat, yaitu yang sangat luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga, apalagi golongan keempat, orang yang diberikan kehidupan tanpa ilmu, tanpa harta. Miskin dan juga bodoh, tak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan ke-1 dan kedua, tapi golongan ketiga, orang kaya raya membangun hotel yang banyak memaksiatnya di sana sini, diskotik, orang-orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, "Fahumma fi wazri zawa." Ini orang sama-sama dosanya. Rugi enggak kira-kira? Sudah miskin, tinggal di pinggir jalan, rumahnya gubuk, tidak ada ilmunya. Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel dan diskotik. Keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabok, berzinah, bergonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, "Coba saya kaya raya seperti dia, saya akan buat yang sama." Lalu kita yang di gubuk hidupnya sudah susah dikasih dosa yang sama dengan dia, padahal kita tidak lakukan hal yang sama, tapi hanya tekadnya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, "Fahumma fis warizawa." Ini sama dosanya, na'udzubillahi min dzalik. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jalan kisah di atas, mari kita sama-sama memetik hikmahnya. Pertama, kita harus selalu menjadikan tolak ukur orang yang bersikap baik sehingga Allah pun senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. 2. Jangan menunggu mampu dan kaya untuk berbuat baik, karena dengan tekad dan niat baik pun Allah akan memberikan keistimewaan pahala yang besar untuk kita. 3. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua, dan dihindarkan untuk masuk ke dalam golongan 3, apalagi yang keempat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sekian kultum singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.